Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak, para hadirin, peserta, serta para sahabat komunitas Merdeka Belajar. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Saya Indah Nuria Savitri, partner dari Sidina Merdeka Belajar, dan perkenankan saya untuk siang ini menjadi moderator maupun memandu acara peluncuran dan deklarasi gerakan pemuda serta ibu penggerak Merdeka Belajar. Jadi hari ini Rabu 28 April 2021. Dan tema kita siang ini adalah pelajar dan orang tua sebagai kunci perubahan pendidikan di Indonesia. Sebelum memulai acara, izinkan saya dan perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu Bapak sekalian, dan juga menyapa Mas Menteri kebanggaan kita, sumber inspirasi kita, maupun para pejabat dan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala Biro Humas, Kerjasama dan Humas, serta para Setjen Unit Utama. Dan tentu saja Ibu Bapak hadirin sekalian, dan tidak lupa para narasumber dan panelis kita. Kesempatan ini perkenankan saya untuk tidak menggunakan masker Ibu Bapak, karena saya berada di ruangan yang memang sendiri, terisolasi, dan jika Ibu Bapak mengikuti acara ini dari manapun, mudah-mudahan bisa selalu mengikuti protokol kesehatan kita untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama. Alright, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Saya yakin kita semua percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mencetak generasi Indonesia, generasi sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk itu, kita harus bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mendapatkan suatu pendidikan yang berkualitas, tentu saja partisipasi pelajar, orang tua, dan kita semua itu memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan. Dan dalam hal ini, kita selalu perlu mengapresiasi berbagai gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, oleh masyarakat, seperti Pemuda Pelajar Merdeka yang hadir untuk mewadahi para mahasiswa Indonesia, maupun komunitas Sidina Merdeka Belajar yang menjadi wadah luar biasa bagi orang tua yang memiliki perhatian besar bagi program-program maupun pendidikan bagi anak-anak dan sumber daya manusia Indonesia. Tentu saja dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyambut baik berbagai inisiatif dari pembentukan komunitas ini. Karena bagaimanapun juga kesuksesan dari berbagai program Merdeka Belajar akan sangat tergantung pada kontribusi dan aktivitas maupun partisipasi aktif dari masyarakat luas. Oke, saya yakin Ibu Bapak sudah tidak sabar lagi untuk sama-sama mengikuti acara kita siang ini. Dan first of all, pertama kali kita akan sama-sama mendengarkan cerita maupun profil dari komunitas yang hadir di acara kita siang ini, yaitu komunitas Sidina Merdeka Belajar. Dan bersama kita sudah hadir teman saya, Ibu keren satu ini, teman tercinta Mbak Susi Sekaisi, atau panggilan sayangnya ini Mbak Icus nih ya. Mbak Icus yang menjadi koordinator dari komunitas Sidina Merdeka Belajar. Mbak Icus, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Indah. Aku manggilnya juga Mama Bo ya kadang-kadang. Panggilan sayang. Iya Ya, betul. Jadi baik. Mbak Indah apa kabar? sehat-sehat, alhamdulillah Mbak Icus. Senang banget bisa bergabung di siang ini dengan para panelis dan narasumber yang keren-keren, dan tentu saja juga partisipan yang Excited banget hari pastinya ini oke. ya. Iya betul banget. Oke Mbak Icus, gimana nih? Boleh cerita sedikit mungkin mengenai komunitas Sidina Merdeka Belajar maupun Mbak Icus sendiri ya. Kita sama-sama ibu dari dua orang anak yang oke banget ya Mbak Icus ya. Oke, terima kasih Mbak Indah atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas, teman-teman dari Sidina Merdeka Belajar, Bapak Ibu di Kementerian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Susi sebagai koordinator dari
Sidina Merdeka Belajar. Saya ibu dari 2 orang putra, sejak 2012 juga menginisiasi sekolah paket atau PKBM ya untuk anak-anak putus sekolah, terutama paket B dan paket C di Bekasi. Gitu. Selain itu kesibukannya sehari-hari menjalankan usaha bisnis yang usahanya juga sebagian dialokasikan untuk membantu operasional dari sekolah kami, seperti itu, Mama Bo. Ya sehari-hari sih mungkin pekerjaan utamanya sama ya kayak ibu-ibu yang lain ya, mengurus anak, suami, rumah, udah Iya. gitu. Tapi bonusnya banyak banget nih, Cus, dan luar biasa sekali ya komunitas yang dibentuk, kemudian pendidikan yang diberikan untuk mereka yang memang membutuhkan dan perlu didukung ya, perlu dibantu. Dan saya kenal Icus sudah lama nih, jadi komunitasnya juga berjalan sudah cukup lama ya, Icus ya. Iya, betul. Oke, Icus boleh dong kita kenal lebih dekat dengan komunitas Sidina Merdeka Belajar. Boleh Saya banget. yakin pasti ada paparan keren nih dari Icus. Ya, Silakan Icus. terima kasih. Boleh ditampilkan slide. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat siang semuanya. Semoga tetap semangat ya, walaupun kita lagi berpuasa untuk umat muslim yang menjalankan. Nah, saya akan sedikit sharing tentang komunitas Sidina Merdeka Belajar. Dan hari ini, alhamdulillah bisa diluncurkan gerakan pelajar dan ibu penggerak Merdeka Belajar seperti itu. Next. Nah, apa sih esensi dari Merdeka Belajar gitu? Mungkin buat teman-teman yang baru mendengar gitu, atau sebenarnya ini nggak aneh ya, karena sejak zaman Ki Hajar Dewantara ini sudah memperkenalkan konsep Merdeka Belajar. Itu agar apa? Agar anak bisa merdeka batin, pikiran, dan raganya untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, kebijakan Merdeka Belajar bisa membangun kemauan belajar dari guru, murid, orang tua, kepala sekolah, dan juga manajemen pendidikan. Jadi itu tidak bisa sendiri ya, Merdeka Belajar ini. Yang ketiga adalah Merdeka Belajar menjadi harapan untuk membalikkan arah pendidikan yang kita tahu mungkin beberapa tahun ke belakang apa ya namanya bisa lebih baik lagi. Udah cukup baik, tapi ke depannya bisa lebih baik. Yang terakhir adalah Mas Menteri membuat terobosan antara lain program guru penggerak, kampus merdeka, sekolah penggerak, Merdeka Belajar, dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat apa sih target dari Merdeka Belajar ini di slide di samping saya sebelah kanan ini. Next, latar belakang. Ini kenapa sih ada komunitas Merdeka Belajar? Sebenarnya yang tadi saya udah bilang ya, saya bergerak di dunia pendidikan udah sejak tahun 2012, terus kemudian 2013 membuat siswa wirausaha dan Sidina sebagai sarana belajar siswa dan reference center. Yang terakhir adalah tahun 2020 membuat Sidina Community untuk saling menguatkan di masa pandemi. Dan sekarang menjadi Sidina Merdeka Belajar. Di tahun 2021 ini, alhamdulillah kami bisa bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Artinya inisiatif kami disambut baik oleh Kemendikbud seperti itu. Next. Nah, jadi apa sih komunitas Sidina Merdeka Belajar? Jadi kami itu merupakan pusat belajar soft skill dan hard skill bagi ibu ya. Banyak yang kami ajarkan di sini ada tentang parenting, tentang self improvement, pendidikan anak, bisnis yang berdiri sejak Agustus. Kami turut serta dan peduli terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Harapannya ibu bisa menjadi pembelajar seumur hidup untuk masa depan anak yang lebih baik. Saat ini kami sudah memiliki 300 member dan 15 community partner, sudah 20 kelas online yang dijalankan. Next. Nah, ini beberapa webinar-webinar yang pernah kami lakukan ya, baik webinar maupun kuliah WhatsApp, kuliah Telegram, ini beberapa yang kami berikan, karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan untuk luring. Gitu. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara luring ya, biar interaksinya lebih dapat seperti itu. Next. Nah, visinya mewujudkan ibu dan guru pembelajar untuk menghasilkan generasi penerus yang agile dan tangguh demi kemajuan sumber daya manusia Indonesia. Seperti itu. Next. Nah, ibu penggerak nih, saya ingin cerita tentang ibu penggerak. Nah, harapannya nih teman-teman di sini yang sudah bergabung, ini semuanya sudah menjadi ibu penggerak ya, dan saya mohon info, mohon juga buat teman-teman, baik teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu di sini menginformasikan kepada kerabatnya atau kepada teman-temannya untuk bergabung bersama kami menjadi ibu penggerak di komunitas Sidina Merdeka Belajar. Karena di sini teman-teman akan tergabung dengan ratusan, bahkan target kami ribuan member ya, dari para praktisi, dari para ibu, daripada lintas komunitas yang dengan komunitas yang sangat suportif. Yang kedua adalah yang tadi udah disebutkan ya, akan mendapatkan pelatihan dari praktisi tentang apa sih ya, tentang tadi yang saya sebutkan,
seperti itu. Yang ketiga adalah mendapatkan kesempatan untuk konsultasi atau mentoring dengan para praktisi. Nah, ini sebagai salah satu reward kami ya untuk ibu-ibu yang mau bersama kami bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Next. Nah, Ibu Penggerak ini nantinya harapannya juga teman-teman bisa juga untuk berpartisipasi dalam campaign edukasi di sosial media dan berbagi materi yang didapat sehingga nanti dampaknya bisa berdampak lebih luas lagi sehingga orang tuh jadi tahu oh iya ternyata ilmu ini tuh begini seperti itu. Yang kedua adalah berpartisipasi membuat dan membagikan konten edukasi. Nanti kita akan sama-sama juga dengan para ibu di Sidina Community ini membuat video edukasi di YouTube, di TikTok, bikin buku, bikin materi digital, misalnya tentang ide-ide belajar, kegiatan belajar anak, ide-ide materi-materi yang memang dibutuhkan untuk ibu-ibu lain. Selanjutnya, Ibu Penggerak juga berharap ibu-ibu itu nanti bisa berpartisipasi dalam program donasi buku atau barang pre-off lainnya untuk keluarga yang membutuhkan. Selanjutnya berpartisipasi juga menjadi pengajar secara daring atau luring untuk kaum marginal seperti itu. Jadi seperti contohnya saya sedang membuat program skill development program di mana itu menyasar anak-anak usia 15 sampai 27 tahun untuk mendapatkan pelatihan secara gratis dan sistemnya e-course. Nah, harapannya para ibu juga bisa bergabung untuk menjadi pengajar bagi mereka. Kemudian berpartisipasi dalam sosialisasi program-program Kemendikbud dari komunitas seperti itu. Next. Nah, ini partner komunitas kami. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu semua di sini ada komunitas yang bisa berpartner dan bersinergi dengan program-program kami, itu kami sangat welcome sekali. Next. Nah, ini sponsor yang membantu acara kita hari ini juga ya. Nanti jangan lupa juga buat teman-teman mahasiswa atau ibu-ibu untuk ikut kuisnya. Next, terakhir, terima kasih dari saya. Saya berharap ibu-ibu semua di sini bisa menjadi ibu pembelajar bersama kami. Karena apa? Karena kita memang bukan ibu yang sempurna, tapi kita adalah ibu pembelajar. Ibu yang senantiasa belajar, belajar ilmu menjadi ibu yang baik. Karena masa pengasuhan ini pengasuhan anak itu tidak bisa kita ulang. Sehingga memang diperlukan kita menjadi ibu yang bisa belajar sepanjang hayat. Mungkin untuk teman-teman bisa mengikuti kegiatan kami di Instagram kami @sidina_community seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Icus. Wah, ini saya harus beri aplaus yang luar biasa karena memang komunitas yang dibuat itu bukan hanya berdasarkan satu program tertentu, tapi ada gerakan membawa ibu-ibu untuk bisa menjadi agile ya, Icus ya, bisa menjawab tantangan sekarang, memastikan pendidikan buat anak-anak kita itu bisa diberikan yang terbaik, dan untuk ibunya sendiri juga selalu develop atau membangun skills, kemampuan menjadi lebih baik lagi. Betul. Karena ibu yang oke pasti akan menjadi pilar keluarga yang juga luar biasa. Keren banget itu, sudah mudah-mudahan dari teman-teman yang bergabung dengan kita hari ini bisa akan gabung juga dengan Sidina Community ya, atau komunitas Sidina Merdeka Belajar. Jadi nanti bukan cuma 300 Cus membernya Cus, tapi ribuan, bahkan bisa lebih dari itu ya. All the best. Mudah-mudahan programnya lancar terus dan tentunya akan selalu mendapat dukungan dari berbagai pihak. And saya bangga bisa menjadi salah satu partner dari komunitas Sidina Merdeka Belajar. Oke, thank you so much Icus. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita masih akan sama-sama mendengarkan paparan dari Mas Rizal Maula nih. Nah, Mas Rizal, apa kabar Mas Rizal? Siap, baik. Mbak Indah gimana? Sehat, alhamdulillah. Puasa oke kan? Alhamdulillah oke sih. Alhamdulillah ya, sehat-sehat terus dan tetap tidak mengurangi kegiatan dan aktivitas ya Mas Rizal ya? Siap. Mas Rizal ini adalah koordinator komunitas pemuda pelajar merdeka. Wah, ini dari namanya aja udah very inviting ya. Pasti banyak mendapat mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan nanti dari teman-teman, apa sih sebenarnya komunitas pemuda pelajar Indonesia itu? Pemuda pelajar merdeka. Dan tadi seperti kita sama-sama dengarkan dari Mbak Susi atau Mbak Icus disampaikan bahwa konsep Merdeka Belajar ini memang satu konsep yang luar biasa dan sangat inspiring, dan ini juga yang akan menjadi dasar dari komunitas yang Mas Rizal gawangi ya.
Mas Rizal? Mas Rizal sudah siap dengan paparannya? Siap. Oke, silakan Mas Rizal. Baik, minta tolong operator. Baik, terima kasih kepada Mbak Indah. Yang terhormat kepada Mas Menteri maupun Pak Ses Menteri, maupun pada Pak Dirjen Dikti, Pak Dirjen Vokasi, Dikdasmen, dan para pimpinan di lingkungan Kemendikbud ya, dan kepada ibu-ibu sekalian yang ikut berpartisipasi dalam menjadi ibu penggerak Merdeka Belajar, maupun rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menjadi pelajar penggerak gitu ya di program Merdeka Belajar yang saat ini menjadi program strategis nasional. Baik, ini terkait pemuda pelajar merdeka ya, langsung aja slide-nya. Nah, ini yang menjadi referensi kami dan juga menjadi pelecut semangat kami di eranya Mas Menteri Nadiem Makarim saat ini menjadi Mendikbud. Itu ada statement yang itu sangat menarik, yaitu apa yang bisa kita capai dalam waktu 5 tahun ini adalah titik kritis. Ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dikembalikan lagi sekalipun kebijakan pendidikan berganti. Nah, oleh sebab itu cita-cita ini yang terimplementasi dalam Merdeka Belajar ini banyak program-program, salah satunya program guru penggerak, kampus merdeka, dan sebagainya. Nah, ini meskipun berganti menteri, diharapkan program-program baik ini akan bisa terus berlanjut dan pastinya akan bisa terwujudnya SDM unggul maupun Indonesia maju, seperti itu. Mungkin selanjutnya, nah ini ya dari tujuan komunitas kami ya, kalau ada sedikit yang nanya terkait apa sih tujuan dari komunitas gitu ya. Nah, ini pertama itu mendukung program pendidikan nasional, terutama Merdeka Belajar maupun kampus merdekanya. Selanjutnya mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan belajar berpartisipasi di tengah masyarakat gitu ya. Nah, ini juga ini sebenarnya bukan hanya mahasiswa saja. Kalau di form kami itu kami masukkan dalam ada dari peserta didik kelas 11 maupun kelas 12. Karena apa? Karena mereka mungkin tingkat kedewasaannya sudah lumayan seperti itu ya. Jadi kita ajak bergandengan tangan seperti itu untuk mewujudkan Merdeka Belajar dimanapun dan kapanpun berada. Kemudian terwujudnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara mahasiswa atau pelajar dengan masyarakat. Ini juga yang perlu kita tekankan ya di komunitas kami, pelajar mahasiswa itu sebenarnya sama aja gitu. Kalau kita di Perhimpunan Pelajar Indonesia tingkat dunia ya, itu atau PPI itu nyebutnya adalah pelajar meskipun mereka mahasiswa S1, S2 seperti itu ya. Nah, kita di dalam negeri ini masih berkutat dengan nama mahasiswa. Padahal mahasiswa itu juga kalau dalam bahasa Inggris namanya student gitu kan ya. Oke, selanjutnya membuat kompetisi yang bisa mendorong daya saing mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi. Kompetisi-kompetisi seperti apa? Nah, nanti di slide berikutnya. Oke, ini ya sinergi komunitas yang kita harapkan semuanya bisa berandil gitu ya di komunitas kami ini. Salah satunya ada BEM atau organisasi intrakampus, terus ada lagi organisasi ekstra kampus ya, Cipayung biasanya ada PMI, HMI, PMKRI, kami, GMKI, KMHDI, dan lain sebagainya seperti itu. Ada lagi organisasi mahasiswa di luar negeri namanya PPI gitu ya. Ini adalah organisasi di luar negeri gitu ya, yang pelajar gitu, baik itu S1, S2, bahkan yang di tingkatan pelajar di sekolah menengah atas gitu. Terus ada lagi organisasi mahasiswa daerah, terus ada lagi Karang Taruna di tingkatan desa hingga nasionalnya maupun KNPI seperti itu. Next. Nah, ini ya kalau rekan-rekan sekalian ingin tahu terkait program Kampus Merdeka itu seperti apa sih? Ada 8 program ya, salah satunya yang di tahun ini itu lebih fokus kepada pertukaran mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, kemudian program magang bersertifikasi, kemudian juga mengajar di sekolah ini namanya program Kampus Mengajar. Seperti itu. Nah, yang lainnya ini tentatif gitu ya, proyek kemanusiaan juga nanti kayak misalnya kemarin yang teman-teman yang dari program kesehatan ini bisa melakukan proyek kemanusiaan di rumah sakit ataupun daerah-daerah strategis gitu. Nah, itu 1 semester ini bisa dilakukan di luar prodi ya, dapatnya nanti 20 SKS gitu. Kemudian 2 semester ini bisa dapat 40 SKS di luar program studi juga gitu. Nah, langsung aja next. Nah, ini ya
agenda kita komunitasnya. Pertama itu rekrutmen member. Kalau di Telegram kita ada 5.700 gitu ya. Nah, di program kampus mengajar ini kalau teman-teman tahu itu kita ada, bukan kita ya, tapi dari Kemendikbud itu ada 2 angkatan. Angkatan pertama itu 15.000 ya yang sudah ongoing, yang sudah mulai terlaksana. Angkatan kedua ini insya Allah akan dibuka di bulan Juni gitu ya. Di kuotanya juga sama 15.000. Salah satunya benefitnya di program kampus mengajar ini nanti bisa dikonversikan. Kalau di angkatan pertama ini 12 SKS, nanti angkatan kedua juga bisa gitu. Kemudian nanti dapat living cost ya, bantuan living cost per bulannya, terus dapat bantuan UKT seperti itu bagi yang bukan penerima beasiswa, terutama beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Kemudian ini yang menarik lagi adalah pertukaran mahasiswa dalam negeri atau namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Kuotanya tahun ini ada 20.000. Nah, sekarang ini sudah proses pendaftaran di perguruan tinggi melalui koordinator PT. Selanjutnya nanti di bulan depan mungkin dari mahasiswa bisa langsung menghubungi masing-masing perguruan tinggi untuk mendaftar. Jadi skemanya di dalam misalnya di area Jawa, zona Jawa tidak boleh mendaftar misalnya dari UNER, nggak bisa daftar di kampus UGM atau di Universitas Indonesia. Nah, diharapkan keluar dari zona tersebut. Salah satunya bisa ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, ataupun di Sumatera. Nah, nanti gimana tiket pesawatnya? Nanti akan diakomodir sama kementerian seperti itu kan. Terus lagi dapat ini ya bantuan UKT, terus lagi dapat bantuan biaya hidup per bulannya seperti itu. Nah, kalau penerima beasiswa biasanya kalau ini ya kayak bidik misi KIP kuliah itu nanti dapatnya nanti hanya bantuan pulsa sama nanti di tiket gitu, tiket pesawatnya atau tiket akomodasinya. Kemudian di luar negeri ini kuotanya 1.000 gitu ya, bagi kalian yang punya kemauan untuk kuliah atau pertukaran mahasiswa di luar negeri ini juga disediakan. Kuotanya ada 1.000 ya tahun ini juga. Terus lagi ada magang bersertifikasi 10.000. Kalian nanti kita dari Kemendikbud akan menyediakan terkait magang bersertifikasi di yang industri-industri yang disiapkan. Kalian nanti bisa pilih sesuai dengan minat kalian seperti itu. Itu di program Kampus Merdeka gitu. Kemudian ini yang kedua, kita mengharapkan nanti kalian yang ikut dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kalian bisa menjadi duta perguruan tinggi gitu ya. Salah satunya mengikutinya, terus lagi kalian juga mengajak berpartisipasi gitu ya. Selain di duta perguruan tinggi, kita juga mengharapkan ada duta MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka masing-masing daerah gitu kan. Yang nantinya ini harapannya mempunyai proyek sosial itu yang bisa sustain ataupun berkelanjutan gitu ya. Dan selanjutnya yang tidak kalah menarik dari program-programnya teman-teman sekalian yang dari mengikuti program Merdeka Belajar ini nanti bisa dibuat kompetisi ataupun dibuat festival secara online gitu. Nah, festival online seperti apa? Next. Nah, festival online-nya yaitu kita nanti via Zoom gitu ya. Nanti kita tampilkan di masing-masing Zoom gitu, misalnya pendaftarnya ada 500, nanti kita siapkan buku panduannya misalnya nomor 1 namanya si A. Nah, bisa dilihat proyek sosialnya seperti apa yang ketika mengikuti program Kampus Merdeka seperti itu. Nah, dari rincian ini sebenarnya kita juga tidak hanya tataran mahasiswa, tapi kita juga ada tataran pelajar juga. Nah, tataran pelajar ini salah satunya kita mengharapkan adik-adik ini mempunyai cita-cita yang tinggi untuk terkait program berlanjut pendidikannya seperti itu. Salah satunya di program KIP kuliah. Makanya kita gandeng adik-adik kelas 11 maupun kelas 12 untuk mereka yang pengen lanjut studi dengan menggunakan beasiswa. Apalagi sekarang KIP kuliah Merdeka ini kan sangat menarik banget ya. Nah, KIP kuliah Merdeka ini per bulannya yang dulunya dapat 700.000 itu sekarang minimal dapat 800.000. Kalau di area Jakarta ataupun area-area besar itu bisa dapat 1,4 juta. Kemudian tidak usah khawatir terkait kayak misalnya di perguruan tinggi swasta yang kayak UKT-nya misalnya 4 juta sedangkan dulu 2,4 juta gitu. Nah, besok ini disesuaikan dengan akreditasinya. Kalau 4 juta nanti akreditasinya B juga bisa kayak gitu. Apalagi kalau kedokteran ini bisa sampai 12 juta bantuan UKT-nya seperti itu. Itu terkait di program Kampus Merdeka gitu ataupun di KIP kuliah Merdekanya. Begitu pula nanti kami juga akan gandeng ke komunitas ibu-ibu juga karena kami biasanya kalau di jalan Mbak Indah, Mbak Susi banyak sekali ternyata orang tua ataupun adik-adik itu yang masih di jalanan seperti itu. Padahal ada program Indonesia Pintar.
mulai dari SD, SMP, SMA yang mereka bisa ikut berpendidikan sampai 12 tahun seperti itu. Nah, ini kita juga benar-benar harus menzerokan mereka yang menzerokan Indonesia ya, yang terkait yang mereka putus sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Kemarin juga habis ada pertemuan dengan perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, dan beliau-beliau juga support terkait program-program bantuan untuk adik-adik untuk bisa terus lanjut pendidikan seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya mereka tidak bisa untuk berpendidikan, karena pendidikan wajib untuk mereka yang mempunyai cita-cita yang tinggi gitu ya. Oke, next. Oke, ini ya secara singkat yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan dari rekan-rekan mahasiswa maupun pelajar bisa ikut andil ya dalam mewujudkan Merdeka Belajar ini, dan pastinya agar SDM unggul maupun Indonesia maju di Indonesia ini bisa terwujud. Karena mulai dari era presiden kita pertama gitu ya, sudah berbicara mengenai meningkatkan SDM, salah satunya Pak Habibie juga yang dikirim ke luar negeri bahkan gitu, ataupun bukan hanya Pak Habibie tapi yang lainnya, tapi sampai hari ini PR terkait SDM ini masih belum selesai. Seperti itu, makanya dengan adanya komunitas pemuda pelajar merdeka ini maupun ibu penggerak gitu ya, ini harapannya bisalah gitu, kita bisa bersaing dengan Singapura, Jepang yang pendidikannya sudah lumayan maju lah gitu kan. Oleh sebab itu harapannya semoga sama-sama kita bergandeng tangan, bergerak bersama, bisa sama-sama membuat Indonesia lebih maju lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Terima kasih banyak kepada semuanya, Mbak Indah, Mbak Sukaisi, Mas Menteri, dan yang lainnya. Dari saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal, terima kasih banyak untuk paparannya, luar biasa komplit ya, lengkap. Dan banyak sekali program-program yang memang sudah diinisiasi. Mudah-mudahan pelajar Indonesia yang bukan hanya mahasiswa-mahasiswi ya Mas Rizal ya, tapi semua pelajar bisa bersatu, berkolaborasi untuk sama-sama mewujudkan pendidikan maupun upaya kita untuk memastikan sumber daya manusia yang unggul. Dan kalau bisa bukan hanya mengejar negara-negara tertentu, tapi bahkan melebihi dari mereka ya Mas ya, keunggulan-keunggulan. Karena saya yakin sebenarnya para pelajar Indonesia itu luar biasa, dan kita hanya perlu untuk meningkatkan potensi diri dari kita semua. Oke, luar biasa nih paparan dari Mbak Icus atau Mbak Susi Sukaisi maupun Mas Rizal untuk komunitas yang digagas, dan tentu saja komunitas inilah yang akan membantu gerakan nasional maupun kolaborasi kita semua untuk memastikan pendidikan sumber daya manusia yang unggul, dan tentu saja program Merdeka Belajar. I'm super excited, saya seneng banget dengernya gitu loh, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi secara aktif ya. Dan Ibu Bapak sekalian, untuk mengenapi acara ini tentu saja kita akan sama-sama melihat video peluncuran deklarasi gerakan pelajar dan Ibu penggerak Merdeka Belajar. Mari kita simak bersama. Terima kasih, dan itu adalah video deklarasi dukungan untuk gerakan pelajar dan Ibu penggerak Merdeka Belajar, dan mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama berkontribusi, berpartisipasi aktif, dan tentunya mendukung gerakan ini. Dan semoga semakin banyak yang akan bergabung ya dalam gerakan kita yang luar biasa dan inspiratif ini.
Dan kali ini setelah penayangan video, kita akan sama-sama menyaksikan dan kita akan sama-sama menyambut Mas Menteri ini yang sudah bergabung dengan kita, dan terima kasih banyak, senang sekali bisa mendapat kehormatan untuk bergabung dengan kami semua dalam acara ini. Dan Mas Menteri mudah-mudahan bisa selalu sehat, selalu menginspirasi kita semua. Dan kami persilakan Mas Menteri yang kita banggakan, Bapak Nadiem Makarim, untuk bisa memberikan sambutan maupun arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Mona Ratuliu dan Yogi Sani yang telah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan gelar wicara pada hari ini. Yang saya banggakan Koordinator Sidina Community, Ibu Susi Sukaisi, Koordinator Komunitas Pemuda Pelajar Merdeka Rizal Maula, serta para anggota komunitas penggerak Merdeka Belajar. Saya senang sekali karena hari ini bisa ketemu dengan para anggota dan koordinator komunitas penggerak Merdeka Belajar. Dan saya dapat merasakan dukungan dan semangat yang luar biasa dari teman-teman yang hadir siang ini. Teman-teman, memperbaiki sistem pendidikan dan SDM melalui pendidikan ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada begitu banyak tugas dan PR yang harus kita kerjakan. Kita pun merancang Merdeka Belajar sebagai cara untuk meraih cita-cita tersebut, yang sejauh ini sudah mencapai episode ke-10. 10 episode tersebut mencakup program-program yang berkaitan dengan pendanaan, penerimaan peserta didik baru, sistem assessment, peningkatan kualitas vokasi, dan juga kampus merdeka. Tapi masih banyak lagi yang perlu ditangani, sehingga kami harus bergerak cepat. Saat ini kami menyiapkan Merdeka Belajar 11 dan 12 yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Dan sewaktu mendengar bahwa ada inisiatif di kalangan mahasiswa dan ibu-ibu orang tua untuk berkumpul dalam komunitas penggerak Merdeka Belajar, saya pun menjadi jauh lebih semangat dan jauh lebih optimis. Mahasiswa sudah lama dikenal sebagai generasi yang menentukan arah perkembangan bangsa dan negara, sehingga peran kalian sangat besar untuk membantu mewujudkan SDM Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut. Salah satunya adalah melalui program Kampus Merdeka. Begitu banyak jenis program yang ada untuk mahasiswa sekarang untuk berdampak kepada negara ini dan kepada sistem pendidikan kita. Sementara itu orang tua juga punya peranan yang tidak kalah penting dalam mengembangkan pendidikan Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih pada para orang tua yang telah bekerja keras, membagi waktu, tenaga dan pikiran selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Saya tahu itu tidak mudah sama sekali. Tapi saya salut kepada para orang tua yang berpartisipasi dalam pendidikan anaknya di masa PJJ ini. Dan kini kita mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka. Peran orang tua akan semakin besar, khususnya mengedukasi anak-anak tentang pentingnya menaati protokol kesehatan yang berlaku di sekolah. Oleh karena itu saya mengapresiasi sinergi yang tengah dibangun oleh Pemuda Pelajar Merdeka dan Sidina Community untuk mendukung Merdeka Belajar. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang belum bergabung untuk terlibat dalam Pemuda Pelajar Merdeka, dan ibu-ibu orang tua murid yang belum bergabung untuk menjadi bagian dari Sidina Community. Marilah bergerak serentak. Mari jadikan pendidikan sebagai tanggung jawab kita semua, dan kedepankanlah Merdeka Belajar demi Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Menteri, sambutan yang luar biasa dan tentu saja pesan-pesan penting. There are so many salient points yang tadi sudah disampaikan. Memang ini PR kita bersama ya Mas Menteri ya. PR kita bersama selaku orang tua, selaku pelajar, mahasiswa, komunitas untuk bisa mewujudkan pendidikan yang baik, yang maju, yang unggul sehingga Indonesia Emas bisa benar-benar terwujud. Mudah-mudahan semangatnya itu tertular ya Mas Menteri ya, dari komunitas, dari para pelajar penggerak, ibu penggerak bisa menular ke kita semua. Dan saya yakin tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendukung berbagai inisiatif yang dilakukan oleh komunitas, dilakukan oleh masyarakat, pemuda pelajar terkait hal ini. Dan mudah-mudahan ke depannya partisipasi dari orang tua, komunitas dan juga para pelajar ini akan terus meningkat, terus bersinergi, kolaborasinya makin baik, sehingga apa yang memang kita cita-citakan bisa terwujud.
Dan tentu saja Ibu Bapak, teman-teman di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan dimanapun berada tetap terus semangat ya, walaupun kita saat ini masih PJJ dan soon akan segera melakukan tatap muka. Yang penting kita selalu semangat, sehat, dan maju terus untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri, dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat, dan jika ingin meninggalkan Zoom dipersilakan karena saya yakin pasti banyak aktivitas lain yang akan dilanjutkan. Baiklah, dan Ibu Bapak sekalian, para hadirin yang masih bergabung di acara peluncuran maupun deklarasi kita hari ini, segera kita akan sama-sama menikmati ngobrol-ngobrol talk show dengan narasumber yang sudah tidak heran lagi dan sudah pasti dikenal oleh Ibu Bapak sekalian, dan nanti kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, diskusi mengenai berbagai hal terkait gerakan Indonesia Merdeka Belajar maupun pendidikan untuk anak-anak kita. Dan sebelum kita memulai talk show, jangan lupa kalau kita juga ada kuis nih ya Mbak Susi ya, Mbak Icus ya. Jangan lupa untuk mengikuti kuis yang akan diselenggarakan oleh Sidina Community atau komunitas Sidina Merdeka Belajar. Jangan lupa untuk melihat informasi lengkapnya di Instagram Sidina Community. Di sana akan ada kontes atau lomba Instagram yang memberikan konten terkait isi dari webinar kita hari ini. Nanti yang konten yang paling menarik akan mendapat hadiah menarik juga, dan berbagai persyaratannya akan bisa dilihat di akun Sidina Community. Oke. So let's start our talk show. Mudah-mudahan kita bisa langsung ngobrol dengan Mbak Mona dan juga Mas Yogi. Mbak Mona Ratuliu ini sudah tidak asing lagi nih buat teman-teman ya, sebagai seorang artis, seorang pekerja seni, dan juga seorang founder dari parenting. Kiprah Mbak Mona dalam dunia pendidikan tuh luar biasa. Dan juga ada Mas Yogi nih, Mas Yogi dari Mas Yogi Wakil Ketua BEM UI ya Mas Yogi ya, dan juga penerima bidik misi. Kita akan ngobrol banyak dengan mereka. Mbak Mona, apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat. Selamat siang, Mbak Indah. Alhamdulillah baik. Semoga sehat juga ya. Hai Mas Yogi. Alhamdulillah. Mas Yogi sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting itu semangat dan sehat ya. Betul. Gimana nih Mbak Mona, sibuk apa saat ini? Ya saat ini sih sebenarnya kesibukannya masih hampir sama ya dengan yang dulu, tapi lebih banyak dilakukan offline. Terus aku punya bayi lagi. Ya, selamat ya Mbak. 11 bulan ya. Super happy loh. Iya, happy banget punya bayi lagi, walaupun yang pertama udah mau kuliah. tapi ada baby lagi, jadi ya ngurus bayi lagi, banyakkan activity di rumah. Terus parenting juga masih sebenarnya lagi pengen nulis buku lagi, cuma lagi mengumpulkan kira-kira materi apa yang seru gitu untuk dibahas sekarang gitu Mbak Ida. Nah, ini nggak sabar nih menunggunya nih Mbak. Karena parenting aja udah luar biasa ya, inspirational. Terus nanti ditambah lagi dengan buku baru ya, Sun ya Mbak. Sambil. Ya mudah-mudahan ya. Tapi aku mau komentar dulu nih, seneng banget dengan istilah ibu penggerak gitu ya. Tadi seneng banget lihat para komunitas yang presentasi kegiatannya yang seru banget. Aduh, happy banget ya. Keren ya Mbak. Iya, keren banget. Aduh, dan aku senang banget dengan sebagai ibu gitu ya, dengan istilah ibu penggerak nih senang banget, karena dari dulu memang bergelut di dunia parenting. Awalnya karena punya anak dan kebingungan, terus coba ikut seminar ini itu, baca buku segala macam, dan akhirnya pelan-pelan mulai berbagi. Tapi kayaknya dulu tuh malu gitu ya mau berbagi tuh, kayaknya aduh so tahu banget deh gue kan bukan psikolog nih. Gimana dong gitu ya Mbak. Cuma iya ada perasaan seperti itu ya Mbak. Iya, tapi sekarang ternyata diberikan wadah, kemudian hadir istilah ibu penggerak, jadi sesama ibu bisa saling saling berbagi hal positif saling gitu ya, saling menggerakkan gitu. Senang banget dan semangat terus buat teman-teman semuanya. Iya, betul banget tuh Mbak, ibu penggerak, kemudian women supporting women itu juga luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya sekedar slogan nih Mbak, tapi benar-benar implementasinya di dunia nyata, itu yang kita perlukan kan. Sebentar kita ke Mas Yogi. Mas Yogi, kalau sekarang lagi sibuk apa nih? Kampus masih offline ya? Masih online. Masih online ya? Masih banyak yang online, daring dan kegiatan-kegiatan ini. Tapi aktivitas terus lanjut, Mas? Alhamdulillah, iya masih berlanjut Mbak. Jadi walaupun sekarang situasinya
online. Nah, pandemi Ya, tapi kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan BEM UI ya masih tetap berlanjut, dan sekarang di UI sendiri itu ada namanya Festival Seni Ramadan. Jadi ya itu ada acara perlombaan, acara seminar yang itu didukung oleh Kemenak RI. Jadi kita kerjasama dari Makara Art Center-nya juga, dan itu melibatkan teman-teman BEM UI juga untuk sebagai panitia. Sementara kesibukannya hanya itu, selain itu ya kuliah dan lain sebagainya. Kemarin juga udah melewati masa-masanya UTS. Ya. Sudah agak lega ya Mas ya? Udah agak lega. Oke. Alright. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Mona nih ya. Mbak Mona, selama pandemi ini kan tantangannya banyak banget ya. Terus sebagai orang tua, terus kita juga, saya sendiri juga punya anak 2 yang dua-duanya belajar on daily basis gitu ya Mbak ya. Dan kita semua tahu, kita semua sadar bahwa peran orang tua itu dalam pendidikan itu kan sangat besar, sangat sangat penting gitu, dan bukan hanya sekedar memastikan mereka belajar, tapi lebih dari itu gitu. Mungkin Mbak Mona bisa share nggak apa sih bagaimana Mbak Mona melihat peran orang tua ini terkait misalnya parenting yang sudah dilakukan oleh Mbak Mona, dan juga mungkin tips and tricks Mbak mendampingi anak-anak selama masa pandemi dalam belajar ini. Ya, kalau aku sih Mbak Indah yakin sekali gitu ya dengan istilah bahwa orang tua itu sekolah utamanya anak-anak gitu. Madrasah pertamanya anak-anak gitu ya, sekolah pertamanya anak-anak itu tuh aku yakin sekali dengan istilah itu gitu. Itu yang memang kami terapkan di rumah gitu ya, bahwa memang tempat belajarnya anak-anak bukan cuma di sekolah tapi juga di rumah gitu. Dan memang dari dulu tuh aku memang berbagi dan memang mencari tahu terus sampai sekarang gimana ya caranya supaya anak-anak tuh senang belajar. Padahal sebenarnya secara natural kan anak-anak memang makhluk pembelajar gitu. Bukan anak-anak ya, kita semua ya. Kita semua manusia tuh makhluk pembelajar gitu. Dari lahir aja kita udah belajar banyak hal gitu ya, mulai dari macam-macam, makan, minum, merangkak, berjalan dan lain sebagainya sampai besar. Cuma makin kesini makin menantang gitu ya, mengemas pembelajaran ini jadi satu hal yang menarik buat anak-anak. Itu sebenarnya tugas orang tua ya, supaya anak-anak tuh semangat terus belajar, supaya mereka tahu bahwa sepanjang hidup ini adalah belajar, dan belajar itu sesungguhnya adalah kegiatan yang menyenangkan. Itu sih yang terus-menerus aku sebagai orang tua cari tahu gitu. Nah, kemarin waktu anak-anak belajar di sekolah lumayan tuh ya, paling di rumah tugasnya orang tua ya kalau urusan sekolah mendampingi mereka kerjaan PR gitu. Nah, sekarang tuh betul-betul A sampai Z gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu tuh semuanya benar-benar full di rumah ya Mbak. Full di rumah gitu, full di tangannya orang tua. Ini sangat menantang sih pastinya untuk kebanyakan orang tua ya, tapi balik lagi itu yang aku gimana ya caranya supaya anak-anak nyaman di rumah, karena kenyamanan di rumah buat anak-anak tuh penting banget gitu ya buat aku sebagai orang tua. Kita aja orang tua ngerasain banget gitu ya, 24 jam di rumah tuh bukan satu hal yang mudah gitu. Ada bosen, macem-macem lah gitu ya tantangannya. Belum lagi belajar di rumah tuh beda banget sama belajar di sekolah gitu ya. Mulai dari proses bangun tidurnya, mandi dulu, di jalan, ketemu teman, main dulu sebelum masuk kelas. Itu kan proses yang ternyata akhirnya baru disadari gitu ya. Aku juga baru menyadari sih kalau ternyata itu adalah proses yang sangat penting gitu ya untuk membangunkan semangat belajarnya anak-anak. Semangatnya supaya betul. Nah, ketika di rumah awalnya juga kita chaos banget sih gitu. Kenapa ya anak-anak gini? Kenapa ya belajarnya nggak semangat segala macam. Lalu kemudian ya balik lagi dengan prinsip bahwa kita buat sedemikian rupa gimana ya caranya supaya anak-anak tuh belajarnya tetap menyenangkan gitu. Targetnya sih itu dulu gitu, karena buat anak-anak sekolah daring ini memang nggak mudah gitu ya. Mulai dari turn on mereka sekolah bertatapan dengan layar gitu, terus nggak bermain dengan teman-temannya bertatap muka gitu, itu aja tuh udah buat anak-anak satu yang membosankan lah gitu. Nah itu juga kita nih tugas orang tua yang mesti pintar-pintar membaca, terus ajak anak berdiskusi gimana caranya supaya dia semangat lagi, apa kira-kira yang dibutuhkan gitu, mencoba memahami gitu, mencoba mempelajari juga gitu kondisi anak-anak tuh seperti apa.
sampai akhirnya pelan-pelan gitu ya ketemu solusinya gitu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak tetap nyaman belajar. Cuma kalau sempurna sih pastinya nggak bisa sempurna ya, karena ini kan bukan satu kondisi yang ideal ya Mbak Indah ya. Betul, Jadi kita Mbak. juga nggak bisa berharap anak-anak tuh belajarnya sama seperti, apalagi lebih baik gitu ya dari yang sebelumnya waktu di sekolah. Itu juga agak sulit ya. Cuma kita sebagai orang tua menurut aku sih wajib mengusahakan supaya anak-anak tetap nyaman belajar di rumah gitu. Benar banget tuh Mbak, karena kuncinya ya supaya anak-anak bisa menikmati. Nah itu tuh Mbak, kadang kan orang kalau anak-anak suka berpikir sekolah itu penuh beban gitu loh, banyak pelajarannya, banyak PR-nya, belum lagi harus ini dan itu gitu. Jadi ada asumsi seolah-olah sekolah itu nggak fun, padahal sebenarnya sekolah itu bisa fun ya Mbak ya. Banget, bisa banget. Aku sih percaya banget kalau prinsipnya anak-anak tuh beda ya sama kita ya. Kalau kita kan sebagai orang dewasa udah mengerti gitu. Satu hal kadang-kadang nggak enak tapi perlu dilakukan gitu ya. Kalau anak-anak kan mungkin belum sampai pada prinsip itu. Jadi kalau mereka pikir ya kalau enak mereka mau jalanin, kalau nggak enak udah deh nggak usah gitu kan ya. Nah jangan sampai si sekolah ini begitu di rumah terus mereka memahami sebagai nggak enak. Sekolah online tuh nggak enak. Udahlah bunda ngomel terus aku kayaknya salah terus gitu ya misalnya, terus udahlah susah, masalah sama koneksi segala macam makin nggak enak. Udah deh aku malas aja nggak usah sekolah deh gitu. Nah, itu yang ditakutkan ya Mbak. Ya betul, jangan sampai ada di kondisi seperti itu. Kita juga perlu memahami bahwa anak-anak perlu ngerasa enak dulu nih baru mau ngejalanin. Nah itulah yang kita cari, gimana caranya walaupun sekolahnya di rumah dan tidak ideal gitu, tapi mereka tetap merasa nyaman. Betul, dan selain nyaman, kemudian mereka menikmati proses dan hasilnya pun juga bisa maksimal ya Mbak. Jadi bisa anak-anak bisa tetap belajar dengan baik, tidak tertinggal in terms of pelajaran atau keahlian tertentu, dan yang penting tuh semangat tuh Mbak supaya enggak supaya bisa terus maju dan walaupun new normal itu bisa tetap menjalani pendidikan dengan seru gitu, dengan fun. Iya, betul. Thank you, Mona. Will get back to you ya. Dan yes, thank you. Hanya Mas Yogi nih. Mas Yogi sebagai mahasiswa ya, teman-teman yang di BEM itu kan pasti aktif, dan tidak harus di BEM aja, tapi mahasiswa Indonesia juga kan mahasiswa-mahasiswi di seluruh pelosok Indonesia itu terkenal dengan berbagai aktivitas mereka. Nah, boleh dong cerita kira-kira kalau menurut Mas Yogi, peranan mahasiswa-mahasiswi kita ini pasti penting juga dong dalam pendidikan sumber daya manusia yang unggul. Apa kira-kira yang bisa menjadi menjadi satu hal konkret yang dikontribusikan oleh mahasiswa dalam upaya menuju SDM yang unggul dan juga program Merdeka Belajar ini? Oke, siap Pak. Nah, tentunya mahasiswa sangat berpengaruh ya. Dalam artian pengaruh besar juga dalam dampak pendidikan ini untuk memajukan pendidikan Indonesia tentunya ke depannya. Salah satunya yang langkah konkret yang saya rasakan sejauh ini adalah pertama itu contoh kecil itu pengabdian masyarakat. Karena apa? Dengan adanya kampus Merdeka Belajar ini ya kita bisa belajar banyak hal juga. Jadi kita nggak harus monoton pada satu studi, tapi kita bisa belajar dari banyak studi yang itu nanti kita perlukan di saat kita berada di dunia nyata sebenarnya, dalam artian kita turun ke lapangan. Nah, dengan adanya program pengabdian masyarakat, jadi kita bisa langsung turun ke lapangan, kita langsung dekat dengan masyarakat. Apa sih yang harus dibutuhkan masyarakat itu? Apa sih yang selama ini dikeluh kesahkan? Kadang kebanyakan dari kita mahasiswa itu merasa kalau kita udah mahasiswa ya kita tarafnya berbeda dengan masyarakat, padahal kita sangat dekat dengan masyarakat ya. Dalam artian contoh sebelumnya saya juga pernah ikut kegiatan yaitu sebagai koordinator kepesertaan. Mungkin teman-teman yang ada di room ini pernah ikut join bersama di mengajar dari rumah, yaitu kegiatan kecil dalam artian kita mengajar dari lingkup yang sangat kecil, RT atau RW. Jadi kita mengajar itu bebas, dalam artian ada rule-nya. Kita mau mengajar anak-anak kecil, jadi mulai dari SD, SMP, dan ada juga yang SMA, dan itu beberapa. Nah, itu kita langsung turun. Jadi salah satu contoh kita langsung turun ke lapangan, kita mengajar anak-anak, oh ternyata begini loh rasanya saat kita menjadi seorang guru. Langsung ya. Ya,
Betul. Jadi begini loh rasanya kita jadi seorang guru, ini loh yang dihadapi guru kita. Mungkin ya sewaktu SMP, SMA ataupun SD kita ngedumel sendiri, ini guru garang amat, ini guru gini banget. Tapi pada akhirnya kita merasakan itu. Oh iya, ternyata menjadi seorang guru itu bukan hanya tahu ilmu saja gitu. Menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar membagikan ilmu saja, tapi banyak hal yang harus kita pelajari. Benar yang dikatakan oleh Mbak Mona tadi ya. Dalam artian sebagai kita yang mahasiswa biasanya sebelum pandemi ya kita ke kampus, ketemu teman dan lain sebagainya, mungkin nongkrong, ngopi bareng. Nah, itu berubah Interaksi karena langsung ya. Nah, itu berubah saat adanya pandemi. Nah, sebagai guru yang baik, tentunya sebagai orang yang memberikan kebermanfaatan, yang membagikan ilmunya, ya itu kita harus mengetahui di mana titik orang-orang tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi selama waktu mengajar dari rumah tersebut, hal-hal itu yang mungkin bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa yang turun ke lapangan di masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat ini masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Contoh ada kegiatan yang mungkin kalau di daerah saya itu orang-orang yang bisa dikenal dengan KKN atau lain sebagainya, itu membuat kegiatan di hari 17-an, membuat acara Ramadan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang tentunya itu membuat kita, oh ternyata menjadi masyarakat itu, ya kita ini adalah masyarakat juga gitu. Kita mahasiswa bukan berarti berbeda, tapi kita adalah bagian dari masyarakat itu. Jadi tentunya dengan kita menyandang gelar mahasiswa itu, kita menjadi penopang, dalam artian kita menjadi konseptor gimana sih kita mahasiswa ini bisa memberikan kebermanfaatan lebih. Nggak usah jauh-jauh, kita bermanfaat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, bermanfaat untuk tetangga kita, dan bermanfaat untuk hal yang ada di sekitar kita. Barulah kita bermanfaat untuk Indonesia nantinya. Seperti itu. Benar banget nih Mas Yogi. Jadi memang konkretnya itu ya salah satu bentuknya kan pengabdian masyarakat, dan mahasiswa itu tidak at the end of the day nanti kan akan bergabung dengan masyarakat. Betul. Jadi bukan kita lebih gimana gitu ya karena di kampus punya status mahasiswa, tapi justru bagaimana kita kemudian menerjemahkan apa yang kita dapat dari kampus untuk bisa membawa kontribusi nyata. Nah ini nih kontribusi nyata di masyarakat. Oke banget nih Mas, really appreciate that. Jadi benar-benar mudah-mudahan banyak ya teman-teman yang saat ini sudah ikut nonton juga, ikut bergabung dengan acara kita, bisa sama-sama mendapat inspirasi dan bahkan bergabung. Seperti tadi ajakan Mas Menteri untuk bergabung di gerakan Merdeka Belajar ini, dan Kampus Merdeka itu juga konsep yang luar biasa, menunjukkan bahwa bukan hanya di kampus aja kita belajar, tapi kita bisa belajar di luar itu dan bisa langsung berkontribusi. Nah ini ada benang merahnya nih sama Mbak Mona nih tadi nih, bahwa apa yang kita siapkan di rumah ya Mbak, untuk kemudian nanti digabungkan dengan institusi pendidikan yang lebih tinggi untuk pada akhirnya bisa menjadi satu keahlian, kemampuan, dan kepandaian kita untuk berinteraksi langsung dan nyata di masyarakat. Nah supaya anak-anak tuh bisa tetap semangat gitu ya Mbak, terus punya cita-cita tinggi, bisa terus menggali ilmu, terus menggantungkan cita-cita di langit tuh Mbak, kalau kita dibilangnya waktu kecil ya. Itu ada tips-trik khusus nggak Mbak? Selain tadi misalnya memang memastikan bahwa suasana belajar mereka nyaman, mereka tidak trauma dengan pendidikan, tapi ada yang lain juga nggak yang kira-kira kita perlu tahu, perlu dengar, yang bisa bermanfaat untuk program itu? Ya, menurut aku sih diskusi mengenai cita-cita kepada anak-anak nih satu hal yang penting banget gitu ya, karena kita sering banget nih diskusiin tentang cita-citanya mereka di rumah gitu, karena walau bagaimanapun belajar tuh mesti ada tujuannya gitu, kalau enggak kan aduh ini kita ngapain sini gitu ya, mau belajar apa lagi gitu kan. Makanya nah mesti ada goals-nya gitu. Nah biasanya aku pakai cita-citanya mereka atau keinginannya mereka gitu ya, kalau udah besar nanti tuh mau jadi apa sih gitu, untuk membuat mereka jadi semangat belajar. Itu ternyata ada hubungannya gitu. Kayak misalnya anakku yang laki-laki nih, entah kenapa ya banyak ibu tuh bilang katanya anak laki-laki tuh challenging banget gitu kalau ngajakin mereka belajar. Aduh, saya juga punya catatan yang mirip-mirip nih Mbak. Aku juga ngerasain nih di rumah gitu, anak laki-lakiku tuh wah pokoknya mesti disemangatin terus gitu. Nah dia waktu itu pernah bilang, aku pengen deh jadi sutradara kata dia, tapi aku nggak mau di Indonesia, aku maunya di Hollywood katanya gitu. Oh gitu ya, kita
iniin aja gitu, kita pancing-pancing terus gitu, ajakin ngobrol, keren banget Mas, mau bikin film apa? Aku mau bikin Jurassic Park, biar lebih keren lagi Jurassic Park-nya, aku pengennya begini gitu. Waktu itu dia masih TK. Nah, di situ aku bilang, wah keren banget Mas. Tapi kalau misalnya, tahu nggak sih caranya gimana supaya bisa jadi sutradara dan bikin film sekeren Jurassic Park? Caranya, kalau sekarang nih ya, masyarakat mesti bisa baca dulu, karena kan nanti tahu nggak ada skripnya, kebetulan di rumahku ada skrip ya, dan sekarang sih bisa browsing tuh, enak tuh, bisa kasih lihat anak-anak. Ini ada skripnya nih kayak gini gitu, nanti ada dialog-dialognya, terus di sini ada nih, syutingnya lokasinya di mana di hutan gitu misalnya. Nah, untuk bisa untuk bisa jadi sutradara sehebat itu mesti bisa baca dulu, karena kan nanti harus baca skrip gitu kan. Nah, udah gitu. Selain itu, kalau misalnya syutingnya maunya di luar Indonesia, terus bekerja sama dengan orang-orang luar negeri, tandanya masyarakat harus bisa bahasa Inggris minimal gitu kan. Nah itu membuat dia terus jadi, ya terus kita gali terus lah gitu. Nanti kita konekin sama matematika lah, segala macam gitu ya, kan. Supaya terus dia semangat belajarnya dan dia merasa belajarnya itu ada tujuannya gitu. Betul. Untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Itu tuh membuat mereka tuh lebih semangat belajar, juga jadi lebih menyenangkan karena mereka tahu apa yang dia pelajari itu nanti ada manfaatnya buat dia meraih keinginannya gitu sih. Nah, walaupun sih sebenarnya anak-anak juga cita-citanya berubah-berubah terus ya Mbak Indah ya. Hari ini mau jadi sutradara, besok mau jadi apa, tapi nggak apa-apa, terus aja kita gali dan kita ajak diskusi yang menyenangkan gitu ya, supaya diskusi itu tuh jadi semangat buat anak-anak gitu sih kalau kita di rumah. Benar, jadi kuncinya itu memang komunikasi ya Mbak, dialog dan dialog itu harus fluid, harus lancar dengan anak-anak. Dan anak-anak tuh kan kadang kita berpikir nih anak ini kok mikirnya begini sih gitu ya, kayak agak polos atau gimana, tapi sebenarnya justru kita harus menghargai itu proses dari mereka belajar, proses mereka mencapai sesuatu yang memang benar-benar ingin mereka capai, bukan karena mama pengen kamu jadi dokter. Nah, terus mau kayak apa terserah deh, mau matematikanya jeblok yang penting jadi dokter. Iya, kadang-kadang kita menilainya absurd gitu ya Mbak ya, apalagi anak-anak yang usianya masih balita gitu ya, kayak misalnya aku mau jadi princess gitu kan, cuma nggak apa-apa, sebenarnya itu pun sebenarnya bisa jadi sesuatu yang menarik gitu untuk digali. Oh gitu, kalau jadi princess tuh mesti apa sih gitu misalnya ya kan, mesti apa segala macam. Nah itu bisa tuh dikoneksikan dengan hal-hal yang perlu dipelajari gitu. Misalnya kalau princess itu tuh kira-kira dia gosok gigi nggak ya, misalnya gitu, rajin gosok gigi nggak ya, misalnya kayak gitu. Terus princess tuh makannya apa sih gitu, kok bisa cantik gitu atau bisa sehat seperti itu segala macam, bisa sih dihubungkan dengan hal-hal yang perlu dipelajari di lingkungannya dia gitu. Jadi kita nggak perlu memandang rendah atau bisa memandang aneh gitu komunikasi kita dengan anak-anak, memang kan dunianya memang di situ gitu. Justru kita sebagai orang dewasa yang pernah jadi anak-anak, harusnya kita lebih mudah memahami dan bisa masuk ke dunianya. Betul banget Mbak, dan saya mesti belajar banyak lagi nih sama Mbak Mona nih. Ini parenting nih pentingnya justru di situ ya Mbak, dengan kita ngobrol, banyak membuka wawasan tuh, ada banyak hal-hal yang mungkin terlihat kecil atau sepele, tapi justru itu memegang peranan penting dalam komunikasi kita dengan anak-anak untuk urusan pendidikan. Dan itu pendidikan itu bukan melulu sekolah ya Mbak, bukan melulu pelajaran hanya di kampus misalnya ya Mas Yogi atau apa, tapi beyond that, lebih dari itu. Aduh seru nih. Nah kalau Mas Yogi, kalau mahasiswa ini kan suka galau-galau nggak jelas kan Mas, kita udah merasakan juga pernah jadi mahasiswi. Kita ada di posisi di mana pengen ini ya, terus pengen itu, terus tapi saya udah masuk kuliahnya yang ini, studi yang diambil begini. Nah tapi mungkin Mas Yogi bisa sharing juga nggak bahwa apa yang bisa membantu kita untuk bisa fokus, bisa tetap punya semangat tinggi untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan ya. Dan yang pasti itu memotivasi teman-teman lain, teman-teman, adik-adik juniornya ataupun mereka-mereka yang mungkin baru mau akan bergabung menjadi mahasiswa atau mahasiswi, dan mereka-mereka juga yang mungkin menghadapi tantangan ya Mas, seperti misalnya tidak kurang mampu atau berada di wilayah yang lebih terpencil dan sebagainya. Mungkin Mas Yogi bisa share untuk ini. Boleh, siap Mbak. Oke, saya balik ke tadi Mbak bilang bahwasanya mahasiswa itu sering galau ya. Nggak apa-apa, kita bahwasanya ya wajar sebagai kita yang muda itu galau. Tapi kita harus bisa nih
menarik energi kegalauan itu menjadi energi yang positif. Jadi nggak apa-apa kita galau, ya udah kita lepaskan, ya kita akui bahwasanya kita galau, tapi bukan berarti kita terpuruk dalam kegalauan itu. Nah, dan justru dengan adanya kegalauan itu kita mencari tahu apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan. Ya, baik itu galau dalam percintaan, baik itu galau dalam mengejar impian, ataupun apapun itu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dikatakan gimana sih untuk meningkatkan semangat kita, untuk menjadi mahasiswa, apalagi teman-teman ataupun adik-adik yang berada di kelas 11 ataupun kelas 12 yang nanti mau melanjutkan perguruan tinggi. Ya, jujur saya juga berasal dari Riau, daerah yang cukup jauh dari Jakarta. Jadi kalau awalnya, kalau misalnya dari saya pulang, ya saya menuju dari Jakarta itu 8 jam untuk ke Pekanbaru. Nah, dari Pekanbaru itu baru ada bandara untuk menuju ke Jakarta. Seperti itu memakan waktu satu harian. Nah, tentunya itu bukan sebuah penghalang. Jauhnya di mana kita belajar, ya dulu pepatah pernah mengatakan semakin jauh kita belajar, semakin banyak pula pengalaman yang kita dapatkan. Jadi jangan pernah merasa berkecil hati. Jadi dulu mungkin saya juga pernah merasakan bahwasanya di masa SMA, di masa SMP saya bermimpi, saya ingin jadi dokter nih. Tapi gimana ya cara jadi dokter itu gitu? Iya. Bingung sendiri, galau sendiri. Jadi pada akhirnya banyak informasi yang didapatkan, cerita dengan orang yang udah pernah jadi dokter, ataupun sharing atau ikut seminar yang kedokteran dan lain sebagainya. Walaupun jurusan saya bukan sekarang jurusan dokter, sekarang saya di geologi, jurusan kebumian. Ya, dalam artian apapun jurusan kita, ya itu bukan berarti kita harus berkecimpung di ranah itu. Jadi banyak hal-hal yang kita pelajari adalah kita harus mengetahui nih terlebih dahulu apa sih hobi kita, apa sih minat kita, dan apa sih bakat kita sebenarnya. Nah, dulu pernah tuh terjebak di hal tersebut. Jadi saya merasa saya suka nih dan saya hobi belajar tentang mempelajari penyakit-penyakit orang dan ingin menyembuhkannya. Tapi apakah hobi saya benar-benar menjadi minat saya? Ya, apakah hobi saya itu menjadi bakat saya? Tapi setelah berjalannya waktu, setelah masuk kuliah, ternyata saya lulus geologi, saya baru merasakan, dan saya mulai menulis saat itu, Mbak. Jadi alhamdulillah buku saya udah terbit juga, ada 4 buku yang saya tuliskan. Jadi berkisah tentang motivasi, mulai dari saya dari kampung hingga saya berada di Jakarta dan masuk UI tentunya. Jadi intinya yang harus dipelajari adalah kita harus percaya diri terhadap apa yang kita impikan, dan berpikir positif dengan apa yang kita inginkan. Hukum hidup itu yang harus dipahami adalah hukum hidup itu adalah hukum kepercayaan. Jadi semakin kita percaya akan diri kita, ya semakin kita mendekati bahwasanya apa yang kita inginkan itu akan juga tercapai. Jadi dampak dari kepercayaan itu sangat tinggi, dan dalam artian itu adalah titik di mana kita bisa berpikir positif dan kita yakin bahwasanya apa yang kita impikan itu ya bakal terjadi, asalkan kita berani bereksekusi, asalkan kita berani untuk mengejar apa yang kita impikan. Jadi kita boleh bermimpi kita akan pergi planet ini ke planet itu, tapi kalau kita hanya tidur, apakah kita sampai ke mana? Sampai, tapi hanya di dunia mimpi. Hanya sekedar mimpi biasa, bukan sebagai impian. Nah, tapi kalau misalnya kita, saya ingin menjadi pilot nih untuk pergi ke angkasa ataupun pergi ke planet apa dan lain sebagainya. Astronot. Iya, sebagai astronot. Apakah bisa? Tentunya bisa. Dengan cara apa? Kita mempelajari banyak hal-hal yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Mungkin ya kita bisa buka pemahaman buku-buku tentang astronomi, kita bisa buka tentang buku-buku yang berkaitan dengan bumi, tentang planet itu. Jadi sebenarnya banyak cara ya. Ya, betul. Banyak cara. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan adalah bahwasanya kalau kita ingin bermimpi, kita harus yakin terlebih dahulu dengan mimpi kita. Jadi jangan pernah kita berkata, mimpi ini terlalu tinggi, tidak akan mendapat. Ya, kalau misalnya teman-teman berpikir seperti itu, ya itu yang akan terjadi. Tapi itu kalau akan teman-teman menjadi berpikir, batasan kita sendiri ya. Iya, betul sekali, Mbak. Betul. Jadi kalau kita ingin bermimpi, ya udah bebaskan diri kita. Kalian ingin menjadi penulis, ya udah mulai dulu nulis setiap hari 1 kata, 1 kalimat, 2 kalimat, sampai 8 kalimat, sehingga menjadi beberapa paragraf, dan itu akan terbentuklah menjadi buku nantinya. Seperti itu. Jadi ada tahapannya, karena tidak ada yang instan. Saya selalu katakan kepada orang-orang bahwasanya apapun yang kita inginkan itu tidak ada yang instan, karena yang instan itu tentunya tidak akan konstan ataupun tidak akan tetap. Jadi semuanya butuh proses. Iya. Ya, semuanya butuh proses, semuanya kita berasal dari nol terlebih dahulu, kita belajar dari awal terlebih dahulu, baru kita berada di titik tertinggi. Jangan kita
terlalu berekspektasi terlalu tinggi, nanti pada akhirnya kita jatuh di lubuk kekecewaan yang sangat besar. Karena apa? Kita lebih tinggi ekspektasi daripada eksekusi yang kita lakukan. Seperti itu. Mantap. Keren banget Yogi, thank you ya. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar, kita semua yang dengar, saya pun walaupun bukan mahasiswa juga terinspirasi. Karena satu, energi positif itu memang harus dijaga. Dan energi positif itu ya bukan dari mana-mana, dari diri kita sendiri juga, dibantu dengan lingkungan. Tapi kalau dari kitanya nggak ada ya tambah susah ya Mas Yogi ya. Betul. Dan percaya dengan mimpi. Saya juga anak daerah Mas Yogi, dan alhamdulillah bisa menaklukkan ibu kota. Wah, ini kayak film zaman dulu nih ya, Mbak Mona. Tapi bisa, maksudnya bawa semangat untuk keluar dari zona nyaman, untuk mempertahankan energi positif dan terus berjuang mewujudkan mimpi itu yang akan membawa kita pada satu kesuksesan yang memang kita ingin capai itu. Nah, anyway, itu seneng banget ngobrol dengan Mbak Mona, dengan Mas Yogi nih. Tapi di di kolom chat maupun di interaksi dengan teman-teman ini ada banyak pertanyaan nih, Mbak. Nanti saya coba sampaikan ya untuk Mbak Mona maupun Mas Yogi, dan juga untuk Mas Rizal dengan Mbak Susi nih. Mungkin kita langsung masuk saja ke beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa di chat box juga sudah ada pengumuman cara-cara untuk mengikuti kuis yang diselenggarakan oleh Sidina Community untuk acara kita hari ini. Bisa dibaca detailsnya di chat box ya teman-teman, dan jangan lupa untuk ikutan karena hadiahnya oke banget. Alright, pertanyaannya banyak nih. Saya mulai dari mana ya? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba gabungkan ya. Ini mungkin pertama dari teman-teman dari Natalia Nursi Tamuina dari Universitas Ribuana Tunggadewi Malang. Tapi ini ada Provinsi NTT. Ini mungkin asalnya ya. Ini mungkin pertanyaannya ditujukan untuk Mas Rizal dan juga nanti Mbak Icus ya, Mas Susi. Apa sih tujuan dibangunnya suatu komunitas ini? Kemudian apa peranan mahasiswa? Mungkin peranan mahasiswa dalam program Kampus Merdeka maupun Merdeka Belajar. Nah, mungkin nanti Mas Yogi bisa tambahkan juga. Pertanyaan serupa disampaikan oleh Ayu Nyoman Indah, ini dari SMA Negeri 1 Kuta Utara, Bali. Yang ingin ditanyakan, konsep dan program yang dilakukan oleh komunitas pelajar Merdeka dan Ibu Penggerak Merdeka Belajar itu mungkin bisa disampaikan lagi enggak? Untuk Mbak Mona, nah ini pertanyaannya banyak juga nih Mbak. Ada banyak pertanyaan. Ini salah satunya dari Mbak Rahma nih. Mbak Rahma dari Surabaya. Mbak Rahma khusus nanya dengan Mbak Mona. Mbak, di parenting itu ada metode khusus nggak ya untuk menaklukkan quote in quote anak aktif dan kritis, agar orang tua itu tidak seolah-olah nggak tahu tentang sesuatu gitu. Jadi mungkin tips dan triks untuk mengatasi anak-anak yang sekarang kan memang hampir semua kritis ya Mbak, bahkan lebih jago dari ibu bapaknya gitu, tahu banyak hal. Dan juga ini ada dari Mbak Risa dari Kuningan. Ini pertanyaannya panjang banget. Intinya dulu waktu sekolah belum online itu rajin, Mbak, rajin, ranking, hafalan juga baik dan sebagainya. Nah, setelah harus sekolah online itu menurun prestasinya di sekolah. Jadi hafalan nggak baik, kurang, mendisiplinkan dengan gadget itu juga menjadi tantangan besar. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi tantangan seperti ini? Nah, mungkin pertanyaannya ini dulu ya. Silakan, mungkin dibuka dari Mbak Icus maupun Mas Rizal terkait tadi komunitas dan program-program unggulan maupun tambahannya. Silakan. Dari aku dulu ya, Mbak Indah. Silakan. Halo Mbak Mona, Mas Yogi, Mas Rizal. Mbak Mona, makasih ya sudah mewakili ibu-ibu ini di sini. Mas, terima kasih, aku senang banget malah. Terima kasih dalam waktu yang singkat. Jadi kalau misalnya tujuan dibentuknya komunitas ini tadi udah disampaikan bahwa kami ini ingin menjadi sarana sinergi para ibu-ibu dan para komunitas Mbak Indah di manapun di Indonesia, di luar negeri untuk bersama-sama. Tujuannya itu tadi menjadi ibu pembelajar sehingga akan menghasilkan generasi-generasi pembelajar gitu Mama. Jadi kayak misalnya tujuannya itu apa ya, kita akan sharing, saling berbagi, saling support satu sama lain. Jadi kayak ketika misalnya ada ibu lagi down, lagi apa, kita bisa saling menyemangati kayak gitu. Karena memang tugas ibu itu kan dengan segala multitaskingnya itu kan
lumayan gerak ya Mama Bobo. Banyak, Jadi kalau betul. kalau kita tidak punya komunitas yang positif yang bisa saling mendukung, kayak ngerasa sendiri. Jadi takutnya nanti ujung-ujungnya ke kesehatan mental ya Mama Bo gitu. Jadi kayak kemarin aja kita pernah tuh mengadakan kuliah WhatsApp tentang kesehatan mental. Apalagi di masa pandemi ini menjadi concern banget ya Mama Bo, di mana ibu harus mengurus rumah, harus mengurus PJJ, belum misalnya dia ibu bekerja gitu kan. Jadi ya memang sangat menantang, sehingga ya itu tercetus idenya dari situ. Jadi pengen banget nih kita sama-sama membantu pemerintah untuk bisa menghasilkan generasi yang lebih baik, sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Kemudian kalau misalnya program komunitas tadi sudah disampaikan ya, beberapa yang kita lakukan itu tadi kayak bikin webinar, terus nanti kita akan ada program donasi buku untuk membantu keluarga yang membutuhkan, donasi barang-barang pre-love, sehingga kita tuh apa ya, jadi support woman support woman gitu, jadi saling mendukung sama ibu, apa sih yang ibu butuhkan, apa perlu konsultasi apa nih, ada masalah apa, dan kita ingin melibatkan ibu-ibu dan komunitas untuk sama-sama bergerak memajukan pendidikan. Kayak tadi mengajak si ibu-ibu nih yang berkompeten Mbak Indah untuk kayak mengajak, ayo yuk ngajar yuk untuk para ibu-ibu di daerah ya Mbak Isis ya. Iya betul, misalnya atau ngajar yuk untuk anak-anak marginal nih, kayaknya dirimu jago nih misalnya digital marketing, ayo nggak usah kayak ketemu, kita bikin kayak e-course aja, bikin video, nanti bisa disebarluaskan. Betul. Sehingga si anak-anak ini ya, adik-adik mahasiswa juga kalau misalnya perlu sesuatu nih pelatihan, nah ini kita nanti bisa menghubungkan nih dengan para praktisi. Jadi untuk Rizal nanti bisa disounding juga ke teman-temannya gitu. Kalau misalnya ada teman-temannya yang memang membutuhkan dan masuk kriteria untuk mengikuti skill development program, itu bisa nanti daftar aja ke kita kayak gitu. Karena sistemnya e-course kok, jadi bisa diikuti di mana aja. Iya, jadi online ya, daring ya Icus ya, dan akses terbuka untuk semua. Thank you Icus, ini ibu-ibu penggerak luar biasa nih. Aku udah ikut ya Cis ya. Yang penting itu tuh kita semua partisipatif gitu. Rizal, untuk mahasiswa sendiri gimana? Untuk teman-teman yang ikut acara ini mungkin belum bergabung di gerakan pelajar merdeka, pemuda pelajar merdeka, mereka bisa gabung dan bisa langsung kontribusi kan pastinya ya Rizal ya. Rizal, mic-nya buka. Siap. Terima kasih Mbak Indah, tadi semangat dari para ibu-ibu ini kita nggak mau kalah Mbak Indah, karena kita yang masih muda, ibu-ibu yang sudah membagi energinya dengan anak-anaknya seperti itu, karena kita yang dari pelajar ini pastinya ingin seperti yang di tujuan tadi, kita ingin mensupport terkait program-program pendidikan nasional, bahkan yang belum ada di program strategis pendidikan nasional tersebut. Salah satunya apa yang kayak misalnya yang belum dipahamin oleh masyarakat luas ya, bahwasanya mereka yang putus sekolah gitu, terkait misalnya kalau SMP ada keluarganya broken home, atau SMA akhirnya mereka tidak lanjut seperti itu kan. Nah kita salah satunya kemarin diskusi sama Mbak Susi itu terkait PKBM ya. PKBM ini juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, maupun bisa diinformasikan kepada ya Bapak Ibu maupun rekan-rekan sekalian, jikalau ada yang putus sekolah ya, misalnya dia putus sekolahnya di tingkatan SMP ataupun SMA, nanti bisa ikut program paket B untuk startup SMP, ataupun paket C untuk startup paket untuk setara SMA SMK. Nah, yang menariknya lagi kenapa harus lanjut studi seperti itu? Ketika lanjut studi di tingkatan SMA ya, terutama kalau lulus SMA umurnya belum 21 tahun, itu bisa melanjutkan program beasiswa program bantuan biaya pendidikan kuliah merdeka seperti itu. Nah, meskipun paket C ini bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini perlu diinformasikan kepada semuanya dan perlu kita sama-sama gotong royong bersama seperti itu. Jadi pada intinya adanya komunitas ini tidak hanya berbicara mengenai sosialisasi, tapi berbicara juga kita harus membekali diri kita dengan pengalaman-pengalaman, dengan kontribusi pada Ibu Pertiwi seperti itu kan. Program-program Kampus Merdeka ini kan yang misalnya seperti yang dibilang sama rekan saya tadi Yogi, yang awalnya kita misalnya merasa elit ya, elit mahasiswa gitu ya, yang ada di kampus aja gitu. Nah, ketika ada program-program pengabdian bersinergi dengan masyarakat, terutama program pengajaran, jadi kita tahu bersabar, bahasa Jawanya itu ngomong anak-anak gitu ya. Nah, dari situ kadang kita pengen mukul dan sebagainya gitu. Nah, ini jangan ya, nggak boleh ya Mas.
biasanya seperti itu kan, gitu kan. Kalau di tingkatan generasi muda itu kan kadang amarahnya yang ditekankan gitu kan. Nah ini juga bisa untuk persiapan yang misalnya habis mahasiswa terus nantinya akan pengen berkeluarga gitu kan. Oh ternyata berumah tangga itu seperti ini gitu kan. Jadi ketika pas waktu berumah tangga mereka nggak kaget ketika mendidik anaknya dengan kesabaran gitu kan. Terkait realita kehidupan seperti apa gitu kan. Nah oleh sebab itu di komunitas ini kita lebih ingin mendekatkan pelajar itu dengan masyarakat dan dengan realitas kehidupan yang ada melalui program Merdeka Belajar maupun Kampus Merdeka. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan adanya komunitas ini paling tidak kita nanti akan mendorong pendidikan di Indonesia ini ataupun di seluruh pelosok tanah air kalau bisa semuanya harus berpendidikanlah minimal sampai SMA seperti itu karena pemerintah dengan di periode kedua Pak Jokowi ini kan targetnya adalah SDM unggul seperti itu dan pastinya SDM unggul ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia maju maka kita harus bergotong royong bersama kita tidak bisa sendirian bahkan penerima beasiswa KIP kuliah bidik misi unggulan dan lain sebagainya ini seharusnya menjadi garda terdepan seperti itu. Yang dapat beasiswa, yang tidak dapat beasiswa aja semangatnya hebat-hebat ya, apalagi yang penerima bantuan biaya pendidikan. Apalagi ini ada Mbak Mona tadi juga dengan semangatnya ya mensupport gitu terkait program-program ini gitu. Mungkin juga bisa dibantu lah sama influencer-influencer nanti untuk mempromosikan kita bergotong royong bersama, kita bareng-bareng bergerak gitu untuk Senyuman Ibu Pertiwi terkait mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka yang kecilnya seperti yang dibilang sama Yogi tadi yang punya cita-cita jadi dokter, yang pengen cita-cita jadi pilot itu bisa terwujud seperti apa dengan pendidikan. Kalau jargon kami Bu di beasiswa bidik misi atau KIP kuliah itu kita kalau misalnya orang miskin gitu kita menggapai asa dan memutus rantai kemiskinan gitu dengan pendidikan kita bisa mewujudkan mimpi kita gitu dan dengan pendidikan yang kalian miskin 7 turunan semoga miskin 7 turunan itu dari orang tua kalian generasi ke-8 semoga tidak lagi miskin 7 turunan karena kita generasi ke-8 harus bisa memutus rantai kemiskinan menjadi orang yang sukses dan orang kaya seperti itu. Amin. Saja terima kasih mungkin peran mahasiswa nanti Yogi ini yang aktivis BEM ini ataupun keren lah pokoknya dia silakan. Sebelum ke situ karena kita punya waktu yang terbatas nih sayangnya ya, kita mungkin dengar dulu jawaban Mbak Mona nih mengenai tips and tricks untuk anak-anak kita yang kritis nih Mbak. Anak-anak kita yang kritis, yang dengan kepolosannya itu justru menyentil orang tua ini, kok begini sih Mak, kok begini sih Pak gitu. Nanti we'll get back to Yogi ya. Mbak Mona silakan. Ya, seru banget ya sebenarnya terkait anak aktif dan kritis ini sih sebenarnya yang pertama tuh harus disyukuri dulu ya tandanya anaknya cerdas. Betul. Kayak tadi ini semangat banget ya. Ingin tahu gitu ya, ingin tahu gitu banyak hal gitu. Tapi menurut aku juga kita sebagai orang tua nggak perlu kelihatan sempurna banget ya. Kelihatan nggak tahu juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Bahkan wajar ya Mbak ya. Wajar kita tuh terlihat sebagai manusia aja gitu, nggak perlu terlihat sebagai seorang yang sempurna gitu. Nanti suatu saat anak-anak jadi kecewa lagi kalau akhirnya tahu kalau ternyata orang gue nggak sempurna ya. Jadi aku apa adanya aja sama anak-anak bahwa pengetahuan aku juga terbatas. Bahkan seringkali aku muji anak-anak, kamu kepikiran gitu ya, hebat ya Bunda seumur hidup nggak pernah kepikiran kayak kamu, cerdas ya kamu, pinter ya gitu. Apa coba tadi pertanyaannya apa, coba ya kita cari bareng-bareng. Enak kan sekarang udah bisa googling gitu kan, bisa browsing sama-sama gitu. Bahkan anak-anak juga menurut aku dengan begitu bisa jadi lebih terbuka ya sama orang tuanya karena posisinya tuh kayak setara gitu ya, sama-sama pengen tahu gitu tuh, sama-sama sering kali nggak tahu juga gitu, sama-sama sering salah juga. Terus kita cari tahu sama-sama sambil membuat dia lebih percaya diri lagi bahwa wah kamu tuh idenya cemerlang banget ya, oh kamu tuh pertanyaannya cerdas loh itu gitu, Bunda nggak kepikiran, yuk kita cari bareng-bareng yuk gitu. Sering banget loh anak-anakku juga, aduh luar biasa deh anak-anak sekarang tuh cerdasnya luar biasa. Idenya tuh ya Mbak. Idenya luar biasa, terus keponya bukan kepo ya, curiosity, pengen tahu gitu.
keingintahuannya luar biasa dan itu modal banget buat hidup ke depan tuh modal banget. Jadi patut kita syukuri dan nggak apa-apa kok kalau kita sering kali kelihatan nggak tahu. Yang paling penting adalah kita dengerin mereka, terus kita mengapresiasi gitu ya pertanyaannya mereka, idenya mereka gitu sebagai sesuatu yang yang oke gitu, yang menarik gitu ya. Terus ya kita cari tahu sama-sama. Menurut aku gitu sih kalau untuk anak yang aktif dan kritis gitu. Kita nggak bisa bersembunyi terus di balik kesempurnaan seolah-olah kita tahu semuanya, kan juga agak sulit sih menurut aku. Dan memang itu tadi memang wajar untuk kita kalau tidak tahu satu dua hal ya Mbak, dan justru proses mencari tahu bersama-sama itu yang itu dia yang seru. Bonding juga jadi jalan ya Mbak dengan anak-anak. Betul banget. Dan mungkin ini juga sudah menjawab pertanyaannya Mbak Fitri Anissa nih dari Garut yang disampaikan di chat box. Jadi seperti apa sih untuk bisa anak-anak tuh bisa tetap kritis, terus bisa belajar menarik ya Mbak Fitri ya. Mudah-mudahan tadi terjawab. Terima kasih juga nih banyak pertanyaan di chat box yang sebagian besar juga sudah dijawab sama teman-teman panelis maupun narasumber. Ada yang dari Mas Anggi Pepet di Bandung dan beberapa teman lainnya. Memang beberapa pertanyaan lainnya mungkin tidak bisa kita langsung jawab atau kita bahas ya. Tapi kembali ke Mas Yogi nih. Mas Yogi ini mahasiswa dengan segala energi positif dan keaktifannya, mudah-mudahan bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul untuk Indonesia maju. Ada yang mau ditambahkan Mas dari yang sudah disampaikan Mas Rizal tadi ataupun Mbak Icis dan Mbak Mona? Untuk peran mahasiswa ya Mbak? Iya betul, ini peran mahasiswa yang dengan komunitas pelajar merdekanya. Tadi itu sebenarnya ditanyakan apakah komunitas ini ada di mana saja? Apakah ada di semua kampus misalnya atau ada di seluruh bagian Indonesia atau bagaimana? Mungkin bagian itu tadi sempat terlewat ya. Oke. Ini komunitas yang mungkin baru terbentuk ya. Jadi untuk komunitas yang mungkin berada di zona-zona beberapa daerah itu mungkin akan direncanakan nanti oleh Bang Rizal juga, nanti kita bersama nanti gimana caranya ini terbentuk core-nya dulu, terbentuk satu intinya dulu. Ya, intinya dulu. Komunitas ini berada di pusat tentunya Jabodetabek. Nah, tentunya dengan adanya komunitas ini kita menjadi punya wadah, punya tempat mendapatkan informasi yang lebih gitu. Jadi dengan adanya ikut komunitas ini bisa bergerak lebih cepat, dalam artian karena banyak informasi-informasi yang tentunya didapat nanti langsung dari Kemendikbud, dari Satgas atau dari kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti bisa karena kita ramai, dalam artian kita nggak satu orang, karena ini ranahnya komunitas, kita mempunyai tim. Jadi informasi-informasi bisa tersebar di sana. Nah, jadi tentunya dengan adanya forum ini atau dengan adanya komunitas ini membuat kita bisa bergerak lebih cepat. Dalam artian kita udah punya masa, kita udah punya kolaborasi ya, lebih enak ya, Mas Yogi. Karena pada akhirnya sekarang kita harus meningkatkan sinergitas kita bersama, kita harus bersama. Dalam artian kita tidak bisa berdiri sendiri nih. Banget. Betul, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama. Jadi kalau dulu pepatah yang sering mengatakan waktu kecil, ya anggapan itu kita bagikan sapu lidi. Ya, jadi sapu lidi dari kalau misalnya kita hanya satu, kita nggak bisa membersihkan. Ya, kita nggak bisa membersihkan. Bisa, tapi mungkin tidak sebersih yang kalau misalnya kita bersama. Jadi seperti itu. Jangan adanya forum ini kita bisa bersama membentuk bagaimana sih kita menjadi menjadi seorang yang baik sebagai generasi penerus ke depannya yang baik, mempunyai leadership yang baik, mempunyai pemikiran yang positif, dan pemikiran yang tentunya maju, baik diri sendiri maupun memajukan negaranya sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih banget ini Yogi untuk tambahannya. Memang komunitas ini dibentuk sebagai akselerator ya Yogi, sebagai wadah untuk mempercepat atau ya mempercepat, memberi dukungan, menjadi tempat di mana mereka-mereka yang memang memiliki perhatian besar dan memiliki semangat
untuk berkontribusi nyata di masyarakat itu bisa benar-benar terwujud. Dan semakin banyak komunitas akan semakin baik tentunya, apalagi kalau selalu didukung oleh semua elemen masyarakat. Ini tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya, padahal ini saya masih pengen banget ngobrol banyak lagi dengan para narasumber dan panelis kita nih, ada Mbak Mona, ada Mbak Icus, kemudian Mas Rizal, Mas Yogi. Mungkin kalau saya boleh sedikit merangkum, satu hal yang pasti bahwa memang pendidikan itu memegang peranan kunci untuk memastikan sumber daya manusia yang unggul, dan peran orang tua, peran pelajar, masyarakat, komunitas itu luar biasa esensial, sangat-sangat penting. Dan ada banyak cara, ada banyak wadah yang bisa kita manfaatkan untuk memastikan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan bergabung di komunitas pemuda pelajar merdeka, maupun dengan komunitas Sidina Merdeka, dan bergabung dengan ibu-ibu penggerak ya. Dan tadi Mbak Mona dengan gamblangnya memberikan banyak tips and tricks untuk memastikan bahwa pendidikan itu merupakan satu proses yang menyenangkan, di mana orang tua, anak, dan lingkungan itu bisa bersatu, berkolaborasi, dan membuat kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan di tengah-tengah pandemi ini, dan mudah-mudahan apapun yang akan kita hadapi di kedepannya, semangat kita untuk terus maju, terus belajar itu tidak luntur ya, tidak luruh. Mungkin sedih sekali, tapi I have to kita harus mengakhiri diskusi kita. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sebelum kita tutup, kembali kita mengundang teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dan ikut dalam acara ini untuk bisa mengikuti kuis yang diselenggarakan di Instagram. Ada informasinya lengkap di chat box. Don't forget to follow beberapa akun dan sebagainya. Dan sekali lagi, semoga segala niat baik, segala semangat kita bisa mendapat berkah dari Yang Kuasa, dan kita bisa sama-sama mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan. Terima kasih sekali lagi ya, terima kasih yang banyak, penghargaan luar biasa untuk Mbak Mona Ratuliu, dan juga Mas Yogi Sani, Mas Rizal, juga Mbak Icus, Mbak Susi Skaisi, maupun teman-teman dari komunitas yang mendukung acara ini, teman-teman Ibu Bapak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dukungannya dan supportnya luar biasa untuk siang ini. Dan sekali lagi, maju terus Indonesia, semangat terus untuk meningkatkan sumber daya manusia unggul. Selamat berbuka untuk yang sudah waktunya berbuka di belahan Indonesia yang lain, dan selamat meneruskan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Sehat terus dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nuria Safitri, mohon diri. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu semua. Terima kasih. Semangat terus ya. Sukses.